Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Rever Yance Dodolang, dalam acara menelaah bagian firman Tuhan yang akan kita jadikan dalam pelayanan kita di minggu berjalan sejak tanggal 16 April sampai dengan tanggal 22 April 2023. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulaikan, kita merendahkan diri bersama. Kita berdoa meminta Tuhan menuntun dan memberkati proses telaan kita di saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, Tuhan, Engkau Allah dalam Yesus Kristus yang kami muliakan dan kami sembah. Hanya kepadamu pujian dan syukur kami persembahkan karena Engkau layak menerimanya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Saat ini kembali lagi kami boleh ada dalam perjumpaan yang penuh sukacita untuk menelaah dan memahami bagian firman-Mu. Kami sadar kami penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Dan oleh karena itu Tuhan, kiranya menganugerahkan kami hikmat kebijaksanaan, membuka tabir rencana-Mu melalui penelaan firman-Mu di saat ini. Dan biarlah hamba-Mu ini boleh menjadi berkat melalui kajian bagian firman-Mu yang akan kami jalani dari awal, pertengahan, hingga selesai. Anugerahkan kami waktu yang cukup dan kemudian kami juga boleh mengaplikasikannya, menerapkannya, dan menjadi bahan bagi proses pemberitaan kami di minggu berjalan, tanggal 16 April sampai tanggal 22 April. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mari saya membaca bagian firman Tuhan untuk kita dalam Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Judul Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Demikian firman Tuhan. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudaraku yang kekasih, demikianlah firman Tuhan.
saudara dan saya kiranya berbahagia karena berkenan mendengarkan firman ini. Tuhan memberkati. Baiklah, kita mencoba untuk melihat, mendalami bagian firman ini dengan beberapa hal pokok yang akan coba saya kemukakan bagi kita, kiranya akan menjadi masukan dan pertimbangan bagi kita sekalian, secara khusus teman-teman pelayan yang akan mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan di minggu berjalan sejak tanggal 16 April hingga tanggal 22 April. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yohanes 21 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18 yang barusan saja kita baca, diberi judul oleh Lembaga Alkitab, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dalam sebuah studi hermeneutik feminis, Yohanes pasal 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan bahwa perempuan selalu didiskriminasi, dipandang sebagai masyarakat kelas 2 atau second class dalam budaya patriark, khusus dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Maria Magdalena yang seharusnya menjadi satu di antara murid-murid mengalami tersubordinasi. Dan itu dapat kita lihat dalam tulisan-tulisan yang memojokkan perempuan. Padahal dalam komunitas Yesus, Maria telah memasuki sebuah komunitas pemuridan yang sederajat. Maka teks Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18 yang bersifat androsentrik dan syarat akan bias patriark ditafsirkan dengan pendekatan hermeneutik feminis yang memanfaatkan studi hermeneutik, maka kita menemukan kecurigaan sebagaimana yang saya katakan tadi. Studi ini menunjukkan bahwa dalam gerakan Yesus dan gerakan Kristen, perempuan dan laki-laki dipanggil dalam kesederajatan untuk bergabung dalam barisan kerajaan Allah. Tidak dalam komunitas yang inklusif. Kesederajatan inilah yang memungkinkan Maria Magdalena tampil sebagai seorang murid perempuan yang menunjukkan teladan solidaritas dalam kesederajatan, kemuridan sejati, dan saksi kebangkitan apostol dan apostolarum. Dalam Injil Yohanes, Maria Magdalena dianggap sebagai murid yang penting, tetapi kemudian dikontraskan dengan gambaran negatif dalam diri Maria Magdalena. Dalam Injil Sinoptik, perempuan yang dibebaskan dari 7 setan yang pernah merasuknya, itu dapat kita lihat dalam Lukas pasal 8 ayat 2. Dan diklaim sebagai perempuan berdosa yang mengurapi Yesus di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 hingga ayatnya yang ke-38. Peran perempuan dalam Injil Yohanes mendapat tempat saat mereka berjumpa dengan Yesus. Perempuan-perempuan dimaksud yaitu perempuan Samaria, Maria dan Marta. Mereka telah menunjukkan peran dan status yang melampaui bayangan selama ini. Mereka tampil sebagai perempuan-perempuan yang mampu untuk melepaskan jeratan peran gender yang dibuat oleh masyarakat pada masanya dan menerima status sosial yang sejajar dengan laki-laki. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan mereka menjadi saksi untuk memberitakan tentang Yesus. Sebuah tugas yang biasanya
berikan kepada para murid laki-laki di tengah-tengah kuatnya pemikiran patriarkal yang mendominasi kehidupan kekristenan di mula-mula pada saat itu. Relevansi tulisan Yohanes ini dapat digunakan dalam kehidupan bergereja dengan memberikan peluang yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk bergandengan tangan memasuki pemuridan yang sederajat dari gerakan Yesus dan memungkinkan setiap orang baik kaum laki-laki maupun kaum perempuan untuk memperoleh gelar apostol dan apostolarum. Yohanes memberikan penekanan pada Yesus sebagai firman atau logos. Kalau kita ini memasuki kajian ini, bagaimana kita melihat bahwa Yohanes memberikan penekanan pada Yesus sebagai logos atau firman yang juga menjadi manusia. Tetapi dia juga adalah Allah. Itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, dan firman inilah yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Karena itu Yohanes menantang saudara dan saya, para pembaca, untuk segera mengambil keputusan menerima dan percaya kepada Yesus untuk memperoleh keselamatan. Tetapi juga jika kita menolak Yesus, dipastikan kita memperoleh kebinasaan yang tersedia bagi kehidupan saudara dan saya. Saudara-saudara, ada 3 hal penting menurut pandangan saya terkait dengan pembacaan kita ini. Ada 3 hal penting yang berhubungan dengan Yesus sebagaimana yang diceritakan dalam Yohanes. Pertama, ada tanda-tanda ajaib yang menunjukkan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Itu dapat kita baca dalam Yohanes 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Juga mujizat air menjadi anggur dalam Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Kemudian juga ada Yesus menyembuhkan anak pegawai yang sakit dan lain-lain. Saya tidak akan menyampaikan secara keseluruhan, hanya beberapa saja menjadi pegangan dan patokan kita bahwa ada tanda-tanda ajaib yang menunjukkan Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, sekalipun pada akhirnya Yesus sendiri tidak menginginkan orang-orang di sekitarnya mempercayainya karena mujizat-mujizat tersebut. Yang kedua, mempercayai pengakuan Yesus tentang dirinya. Ia menyampaikan ada 7 perumpamaan tentang dirinya. Beberapa di antaranya misalnya Yohanes 6 ayat 41, ayat 48, ayat 53. Dalam nats atau teks ini Yesus menyatakan dirinya adalah sumber kehidupan. Artinya setiap orang yang ingin memiliki hidup, dia harus ada di dalam Yesus. Yesus menyatakan diri sebagai gembala dan hanya dialah yang dapat menjaga dan memelihara seseorang. Itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dan ayat 14. Dan ada beberapa bagian lainnya. Yang ketiga adalah pengajaran tentang hidup di dalam Kristus. Setiap orang akan hidup jika mempercayakan hidupnya pada Kristus. Hidup yang dimaksudkan adalah hidup yang kekal. Misalnya dalam Yohanes 3 ayat 36, Yohanes 5 ayat 24, dan Yohanes 6 ayat 40 dan lain-lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, perikop kita menyaksikan tentang peristiwa Yesus Kristus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Sekaligus orang pertama yang dijumpai Yesus Kristus setelah kebangkitan atau Paskah itu sendiri. Kita tahu bahwa Paskah merupakan peristiwa yang menggemparkan baik para pemimpin dan penduduk Yerusalem, tetapi juga para pengikut Yesus.
Bagi para pemimpin di Yerusalem, Paskah merupakan suatu peristiwa yang menjungkir balikan upaya-upaya untuk meredam pengaruh Yesus dengan kekuasaannya. Sedangkan untuk para pengikut Yesus, Paskah adalah sebuah kemenangan, proklamasi tentang kemenangan Yesus atas kuasa dosa dan kuasa maut. Walaupun para murid sendiri harus membuka mata mereka secara baik dan membuka hati mereka tentang kebangkitan melalui perjumpaan-perjumpaan atau penampakan-penampakan Yesus kepada para murid. Walaupun Yesus sendiri telah menyampaikan hal itu kepada mereka, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Semenjak dia masih hidup bersama dalam tugas pelayanannya di tengah-tengah dunia bersama dengan para murid. Mari kita memperhatikan beberapa hal terkait dengan kajian ini. Pertama, keteguhan dan kesungguhan kasih sayang dari seorang wanita yang namanya Maria Magdalena terhadap Yesus. Saudara-saudara, hal ini dibuktikan bahwa dia tetap tinggal dan berdiri dekat kubur sambil menangis. Menangis menunjukkan kesungguhan Maria terhadap komitmen kasihnya melalui cucuran air mata. Air mata menunjukkan kasih yang sejati. Walaupun memang tidak semua orang menangis itu adalah orang yang bisa menunjukkan kasih sayang atau cinta yang sejati. Tapi dalam konteks ini Maria menunjukkan sebuah kasih yang sejati. Bahkan di air mata itu ada kesetiaan yang teguh. Sekalipun dia berada dalam situasi yang sangat sulit. Namun komitmen kesetiaannya tidak pernah pudar. Pada bagian sebelumnya, yakni ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, pada perikop yang sama dikatakan bahwa Maria menyampaikan berita kepada Simon Petrus dan murid yang dikasihi lainnya, mungkin saja Yohanes, bahwa mayat Yesus telah dicuri orang. Dan kemudian mereka bersama-sama menuju ke kubur Yesus, dan di sana mereka tidak menemukan Yesus. Yang mereka temukan hanyalah kain kafan. Singkat cerita, Simon kemudian meninggalkan tempat itu bersama murid lainnya, tetapi Maria masih tetap berdiri di dekat kubur Yesus. Perempuan yang baik ini meskipun telah merasa kehilangan Kristus, namun daripada dia disangka meninggalkan Yesus sama seperti beberapa murid lainnya, maka Maria mengambil posisi untuk tetap berada di samping kubur Yesus dan terus berada di dalam kasihnya, sekalipun dia telah merasa kehilangan dari kasih itu saat dia mencurigai Yesus adalah penunggu taman. Disinilah bentuk kesetiaan dan cinta Maria. Dia tetap berada di kubur itu. Alhasil kesetiaan itu membuahkan hal yang baik, yakni dia menerima berita besar yang diterima, tidak hanya berita, tetapi sebuah perjumpaan Maria dengan Yesus saat Maria menyapa Yesus dengan ungkapan Rabuni. Pada bagian ini Maria berupaya mengenali siapa orang yang dicurigai sebagai penunggu taman. Tetapi kemudian Maria mampu mengenali Yesus. Padahal Yesus tidak mengatakan siapa dia kepada Maria. Tapi dengan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki oleh wanita baik ini, kemudian dia memberanikan diri dengan penuh keyakinan, dia menyapa dengan sapaan Rabuni. Sapaan ini selalu digunakan oleh para murid yang ditujukan kepada Yesus. Rabuni artinya guru. Dan guru bagi para murid adalah Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, Maria tinggal di sana sambil menangis. Dan air matanya berbicara dengan lantang akan kasih sayang terhadap Tuhannya atau Tuannya.
Ia menangis bila membayangkan jika ia harus pulang tanpa tuannya. Ia menangis bila mengingat akan penderitaan tuannya. Dan ia menangis bila mengingat akan kematian tuannya. Bahkan ia menangis karena ia tidak mendapati mayat tuannya itu. Sambil menangis, Maria menjenguk ke dalam kubur, agar matanya bisa mempengaruhi hatinya yang sementara gundah gulana atau sementara menangis, dan berharap akan menemukan sesuatu di pandangan itu. Sama halnya Bapak Ibu Saudara, jika kita kehilangan sesuatu, maka bukankah kita selalu berupaya kembali melihat di mana terakhir kita berada. Maka di situ selalu kita arahkan pandangan kita dan mencari sesuatu yang hilang dari kita. Demikian juga Maria. Demikianlah sama seperti Maria, bahwa dari perspektif inilah, maka tangisan kita tidak boleh menghalang-halangi pencarian kita terhadap Kristus. Maria melihat dua orang sebagai gambaran tentang pribadi, yakni malaikat. Mereka berpakaian putih yang sedang duduk. Kehadiran para malaikat memiliki tugas untuk memuliakan anak Allah dalam kebangkitannya. Seperti yang pernah dilakukannya pada saat kelahiran. Sebagaimana yang disaksikan dalam Perjanjian Baru, Ibrani pasal 1 ayat 6. Kehadiran malaikat untuk menghibur orang-orang kudus, untuk menyampaikan kata-kata penghiburan bagi mereka yang sedang berduka cita, dan dengan memberitahukan kepada mereka bahwa Tuhan telah bangkit. Itulah yang dilakukan oleh dua orang malaikat kepada Maria. Mereka berpakaian putih menunjukkan bahwa kemurnian dan kekudusan hati mereka dalam tugas yang mulia ini. Ketika manusia terbaik akan dikuduskan, berdiri di hadapan Tuhan dan berjalan bersama dalam kekudusan. Pakaian putih juga menunjukkan terang yang menyinari kegelapan. Berbeda dengan momentum kematian. Di sana dunia menjadi gelap. Kini kebangkitan Yesus, dunia menjadi terang sebagai tanda kemenangan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kini dari mulut para malaikat itu keluar pertanyaan penuh belas kasihan. Ibu, mengapa engkau menangis? Pertanyaan ini memiliki paradoks dengan komitmen diri secara individual seorang wanita, yaitu Maria. Malaikat memiliki pandangan sendiri, sedangkan Maria menunjukkan belas kasihan dan cintanya pada Kristus. Ungkapan malaikat adalah, pertama, sebetulnya adalah teguran bagi Maria. Karena Maria sesungguhnya memiliki alasan untuk bukan berduka cita, tetapi dia harus bersuka cita. Karena itu ketika malaikat bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Tidak layak Maria harus menangis, karena Maria punya alasan untuk bersuka cita. Kedua, adalah betapa besarnya kepedulian para malaikat kepada situasi duka cita orang-orang kudus, termasuk Maria. Ketiga, pertanyaan malaikat sekaligus hendak menyampaikan kepada Maria bahwa ratapannya akan diubah menjadi puji-pujian. Dan Maria berhak untuk menerima semuanya itu oleh karena kesetiaannya. Yang berikut, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, penjelasan menyedihkan diberikan Maria bahwa Tuhanku telah diambil orang. Aku tidak tahu di mana dia diletakkan, pada ayatnya yang ke-13.
Di sini kembali Maria menunjukkan kelemahan imannya. Kecemasannya telah membuat Maria menunjukkan pribadi yang lemah iman. Maria Magdalena nampaknya belum mengerti dan percaya bahwa Yesus Kristus telah bangkit. Maria penuh kebingungan sehingga melakukan tuduhan kepada seseorang yang dianggap sebagai penjaga taman. Pertanyaannya yang sama yang dilontarkan oleh dalam tanda kutip seseorang yang dicurigai penunggu taman dengan malaikat, yakni, "Ibu, mengapa engkau menangis?" pada ayatnya yang ke-15. Dan Maria melontarkan kalimat yang bernada tuduhan dengan mengatakan, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakan kepadaku di mana Tuhan meletakkannya supaya aku dapat mengambilnya." Saudara-saudara, saya mengutip materi MTPJ bahwa menurut Herman Rijderbos, seorang teolog Perjanjian Baru asal Belanda, mengatakan bahwa kesedihan dan kecemasan Maria membuat dia tidak dapat menemukan jawaban atas pertanyaannya sendiri. Bahkan ketika Yesus Kristus sendiri berbicara dengannya, dia tidak dapat mengenalinya. Di sini nampak bahwa Maria masih terpengaruh dalam suasana kesedihan, kecemasan yang mestinya tidak seharusnya mendominasi kehidupan setiap orang percaya termasuk Maria. Apalagi semuanya itu hanyalah hasil dari apa yang kita bayangkan dan bukan dari sebuah fakta yang dapat kita buktikan. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudara, sapaan yang kedua kalinya kepada Maria dengan memanggil namanya Maria. Maria pun berpaling. Di sini terlihat jelas ada kontak personal yang sangat pribadi. Karena seseorang itu yang belum dikenalnya memanggil langsung dengan menyebutkan namanya Maria. Hubungan baik yang pernah terjalin selama beberapa waktu menjadi jembatan kepada Maria untuk bisa mengenali siapa sesungguhnya seseorang yang sementara bercakap-cakap dengan dia dan memanggil namanya. Dan kemudian Maria menjawab dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," atau guruku. Atau bisa juga dalam nada bertanya, "Rabuni," atau gurukah itu? Benarkah itu adalah guru? Maria memberikan gelar kehormatan kepada Yesus, sebagaimana Yesus sebagai guru yang selalu mengajar dan Maria menempatkan diri sebagai murid. Jawaban ini menunjukkan Maria sungguh-sungguh mengenal Yesus. Maria kini mengenal Yesus setelah dia berpaling dari segala arah pandangannya. Dari pandangan ke arah malaikat, dia meninggalkan pandangan itu dan mengarahkan pandangan ke lokasi taman untuk memastikan apakah kecurigaan terhadap penjaga taman. Barulah kemudian Maria mengarahkan pandangannya kepada Yesus. Pesan teologis yang mau diinformasikan di sini bahwa untuk Kristus kita patut meninggalkan segala pandangan kita. Oleh karena tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk Kristus yang menjadi fokus dari semua aktivitas yang kita lakukan. Barulah Maria sadar, ternyata dia sementara berhadapan dengan orang yang dia sementara cari. Percakapan ini mengisahkan beberapa hal. Pertama, bahwa dalam segala kegelisahan, kebimbangan, ketakutan, keraguan-raguan,
Tuhan sendiri turun tangan, menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh Maria. Yang kedua, tangan Tuhan selalu berada tepat pada waktunya, bahwa hanya Dialah yang dapat membimbing setiap pencarian dari harapan yang didambakan oleh setiap orang yang mengaku percayanya kepada Kristus. Ketiga, Kristus dalam menyatakan dirinya kepada setiap orang yang sementara mencarinya seringkali melebihi apa yang mereka cari dan apa yang mereka harapkan dalam pencarian itu. Maria berupaya hanya ingin melihat mayat Yesus dan kemudian dia mengeluh karena ia kehilangan mayat itu. Namun yang ia dapati bukan mayat, tetapi dia justru berjumpa dengan Yesus yang hidup. Pada ayatnya yang ke-17, Yesus melarang Maria memegang dia dengan alasan aku belum pergi kepada Bapa. Kemudian Yesus mengarahkan Maria pada satu tugas utamanya setelah bertemu dengan Yesus, yaitu pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, Maria ingin mengungkapkan rasa sukacita dengan mungkin ingin memeluk Yesus pada saat itu atau ingin memegang Yesus secara fisik, tetapi Yesus justru mencegahnya. Maria berpikir sekarang gurunya telah bangkit dan hendak mendirikan sebuah kerajaan yang fana, seperti yang dipikirkannya. Tetapi Yesus justru berkata tidak dengan ungkapan, jangan menyentuh aku. Yesus hendak menyampaikan bahwa tugas Yesus sebagai anak Allah belum selesai. Tugasnya di dunia memang telah selesai. Namun tugas kemudian adalah aku akan pergi kepada Bapakku dan kepada Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Dan karena itu mereka harus memandang ke arah yang lebih tinggi. Jangan memegang aku. Dikandung maksud, jangan terlalu bertanya, jangan terlalu lama bersama dengan Yesus saat itu. Karena tugasmu ada yang lebih besar ketimbang hanya merasakan sukacita dan kegembiraan karena sudah berjumpa dengan Yesus dan menikmati sukacita secara pribadi. Sukacita dari berita besar harus tersampaikan juga kepada para murid. Karena itu jangan sentuh aku. Adalah cara Yesus untuk mengingatkan kepada Maria bahwa tugas utamanya pasca berjumpa dengan Yesus adalah sampaikan kepada para murid dan bagikan sukacitamu itu kepada mereka. Yang terpenting, Bapak Ibu, Saudaraku di sini, Yesus hendak membimbing Maria untuk mengetahui pesan apa yang seharusnya ia sampaikan kepada para murid. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka. Artinya bukan hanya bahwa aku, Yesus, sudah bangkit, tetapi aku, Yesus, akan pergi kepada Bapakku. Pesan ini melebihi dari sekedar pesan bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi Yesus hendak mengatakan bahwa dia kini, Yesus hendak memasuki satu proses kemuliaannya dengan kuasa yang lebih besar dari kuasa sebelumnya. Yesus kini membangun relasi yang sangat intim dan dekat dengan para murid.
dengan ungkapan yang mengatakan mereka adalah saudara-saudara. Dan mengungkapkannya dengan lebih lemah lembut daripada sebelumnya. Padahal para murid, saudara-saudara, Bapak Ibu, kita tahu baru saja menunjukkan sikap ketidaktulusan mereka kepada Yesus. Mereka meninggalkan Yesus saat Yesus dalam keadaan kesulitan dan tidak ada satupun para murid yang menunjukkan empati, termasuk murid-murid yang disayangi Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lain. Semuanya lari meninggalkan Yesus. Yesus tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, karena memang itu bukan pribadi Yesus. Namun Yesus tetap menyapa mereka dengan ungkapan saudara-saudara. Dilanjutkan dengan perkataan Yesus bahwa dia akan pergi kepada Bapa. Perkataan Yesus ini mencakup janji akan kebangkitan kita berdasarkan kebangkitan Kristus. Sebab Kristus telah membuktikan kebangkitan orang mati sebagaimana dalam Matius 22 ayat 33-32. Dengan demikian Kristus di sini menyeratkan sama seperti dia adalah Allah dan karena itu telah membangkitkan aku, demikian pula dia adalah Allahmu. Dan karena itu akan membangkitkan kamu dan menjadi Allahmu. Wahyu 21 ayat 3 berkata demikian. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Aku sekarang naik untuk memuliakan Allahku. Dan kamu pun naik kepadanya sebagai Allahmu. Saudara-saudaraku yang kekasih, catatan akhir yang merupakan laporan dari Maria Magdalena kepada murid-murid Yesus, ayatnya yang ke-18. Aku telah melihat Tuhan. Maria mendapati para murid sedang berkumpul. Petrus dan Yohanes telah meninggalkan Maria saat bersama mencari Yesus. Karena ketidaksabaran mereka meninggalkan Maria sendirian di kubur. Sekarang Maria datang untuk memberitahukan mereka bahwa ia telah melihat Tuhan. Maria tidak saja menyampaikan bahwa ia telah bertemu Yesus, tetapi Maria menyampaikan pesan Yesus kepada para murid. Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Hal-hal apa saja yang dimaksudkan oleh Maria, yakni hal-hal yang dikatakan Yesus, yang menjadi inti pesan Yesus kepada para murid, bahwa sekarang aku, Yesus, akan pergi kepada Bapa-Ku. Penekanan utama pada bagian ini bukan pada reaksi para murid. Karena hampir tidak ada reaksi para murid, teristimewa Petrus dan Yohanes, karena bisa saja mereka punya pengalaman bersama Maria pada saat pertama berjumpa di kubur dan tidak mendapatkan mayat Yesus. Sehingga tidak ada komentar apapun dari pihak para murid, teristimewa Petrus dan Yohanes. Akan tetapi perhatian kita pada Maria yang membawa pesan bahwa apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, itulah yang disampaikan kepada para murid. Karena dia tahu bahwa berita yang disampaikan akan menjadi kabar baik bagi mereka. Bahwa pesan itu dapat tersampaikan oleh karena Maria berkenan berjumpa dengan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, di akhir kajian ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan teologis sebagai usulan saya untuk kita sekalian, semoga akan menjadi pertimbangan. Pertama, beban tidak bisa menghalangi kita untuk menemukan kebenaran sejati.
Bahkan kebenaran sejati hanya kita peroleh saat kita bisa melewati tangisan. Orang-orang yang kemungkinan akan menemukan apa yang mereka cari adalah mereka yang mencari dengan tulus, yang mencari dengan cucuran air mata. Dan kesenangan dan kepentingan pribadi tidak bisa menjadi penghalang untuk kepentingan yang lebih besar. Yang kedua, di mana ada kasih yang sejati kepada Kristus, maka di situ ada kesetiaan yang teguh kepadanya. Kesetiaan akan terbangun jika ada kasih. Dan di mana ada kasih dan kesetiaan, maka di situ pula ada pembebasan, ada pengharapan, ada perjumpaan dengan sumber segala kasih, yaitu Kristus. 3. Kekristenan juga harus menunjukkan simpati dengan gereja. Yang ketiga, kekristenan juga harus menunjukkan simpati. Demikian gereja juga terpanggil untuk menunjukkan simpati kepada sesama. Dan simpati itu akan merubah kain kabung dan mengikat pinggangkan dengan sukacita. Keempat, kepuasan yang sesungguhnya dari ketidakpuasan hanya diperoleh ketika kita bisa berjumpa dengan Yesus. Bahkan di dalam Kristus kita dipuaskan. Dia tidak berkata kepada kita, yang mencari pencarianmu tidak akan sia-sia. Kalau engkau mencari Kristus, maka engkau berhak mendapatkannya, yaitu Kristus. Bahkan engkau akan mendapatkan melebihi dari apa yang engkau cari. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Allah, Tuhan kami yang mati dan bangkit. Oleh karena kami dikuatkan, memampukan kami melalui kuasa Roh-Mu yang kudus untuk proses penelaahan bagian firman Tuhan ini telah kami jalani dari awal hingga selesai. Kami percaya kekurangan akan Tuhan lengkapi melalui kehidupan kami semua yang sempat mendengarkan bagian telahan firman ini. Dan hamba-Mu berdoa biarlah kiranya kuasa kasih-Mu akan selalu terus menudungi kami sebagai jemaat hamba-hamba-Mu, para pelayan-pelayan Tuhan, dalam mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan di minggu tanggal 16 April sampai tanggal 22 April. Hamba berdoa untuk kami semua yang boleh menyaksikan pelayanan ini. Tuhan memberkati kami, dan biarlah kiranya kajian ini paling tidak akan memberikan kami kekuatan, harapan baru, memasuki berbagai tugas dan tanggung jawab. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru. Dalam segala pelayanannya diberkati, mulai dari pimpinan jemaat, Pendeta Miki Handri Denga Master Teologi, dan seluruh pelayan khusus dari kolom 1 hingga kolom 29. Para pendeta-pendeta yang melayani tanpa pamrih, diberkatilah ya Tuhan. Tim multimedia, diberkati kehidupan mereka, dianugerahkan segala apa yang mereka butuhkan dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Bapa, inilah kami yang mengucap syukur dan berdoa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu kajian perikop Yohanes 20 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-18. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.